Terus Ini gimana? karena niat kamu sendiri atau Mas Agus yang minta atau gimana? Jadi ini niat saya udah, karena di sini saya ya belajar lebih. Saya tahu wanita muslim harus pakai kerudung, tapi ya mungkin ini nggak terlalu penting. Tapi kami nggak tahu berapa waktu kami punya di dunia ini. Pakai kerudung ini emang sehari-hari seperti ini atau gimana? Baru mulai sebulan ya. Ya di bulan Ramadan, saya mulai di bulan Ramadan. Dua minggu sebelum akhir Ramadan, sebelum Idul Fitri saya mulai. Terus Ini gimana? karena niat kamu sendiri atau Mas Agus yang minta atau gimana? Enggak sama sekali, tidak sama sekali. Jadi ini niat saya udah, karena di sini saya ya belajar lebih, saya baca lebih rajin baca Al-Quran. Terus di TikTok kan ada banyak syekh yang menjelaskan tentang pertanyaan. Terus di awalnya saya biasa pikir, oke, saya sholat 5 kali per hari, mungkin ini udah cukup. Saya tahu wanita muslim harus pakai kerudung, tapi ya mungkin ini nggak terlalu penting. Tapi time by time saya mengerti, oh sebenarnya ini juga sangat penting. Dan kami nggak tahu berapa waktu kami punya di dunia ini. Masya Allah. Dan ini juga dosa yang nggak tahu apa ini dosa kecil apa besar buat wanita muslim, tapi ya nggak boleh sebenarnya. Terus saya pikir, oke, tapi mungkin sekarang nggak bisa kan karena bikin konten dan ada banyak konten tanpa kerudung. Jadi gimana sama konten yang nggak bisa hapus? Terus saya nggak punya baju yang sangat cocok sama hijabnya kan, celana yang slim fit, biasa pakai kaos. Jadi ini juga sangat ya mungkin ini syaitan kan. Sekarang nggak bisa. Jadi satu hari di Ramadan, di Ramadan saya juga sholat yang sunnah. Jadi saya juga lebih ke dalam Islam. Mendalami. Terus saya pikir, oke, mungkin saya mulai sama konten kami karena ini banyak orang yang nonton konten kami, 1 jutaan. Terus ini mungkin buat awalnya ini udah bagus ya. Kalau keluar, kalau jalan-jalan di area ini, saya nggak harus pakai kerudung, pelan-pelan aja. Jadi satu hari kami mau bikin konten dan saya bilang ke Agus, dia udah bikin rencana. Jadi sekarang kami bikin. Saya bilang, ya tapi mulai dari sekarang saya mau pakai kerudung. Gimana sih? Kamu yakin? Ya tapi gimana kamu bisa bikin. Dan saya bilang, tapi saya mau. Jadi nggak bisa percaya, saya serius. Saya mulai dengan pakai kerudung. Saya udah penasaran pakai kerudung hampir 1 tahun. Saya udah bilang ke teman sebenarnya saya mau pakai kerudung, tapi saya belum siap. Saya masih jauh dari hatinya, masih jauh. Cuman saya mau, tapi ya mungkin ini belum waktu yang benar. Dan hari itu saya bilang, Bebek, hari ini saya pakai kerudung. Masya Allah. Keren. Terus gimana tanggapan orang-orang ketika melihat Mungkin kamu? ini ya, how do you feel? Apa yang kamu rasa ketika kamu dulu begitu santai gitu, casual, terus sekarang kamu memutuskan untuk menutup aurat? Saya merasa kayak orang yang lain. Saya merasa kayak pakai kostum. Karena di awalnya saya, kayak kostum. Karena di awalnya kami bikin banyak konten yang I play karakter yang pakai kerudung, kayak mertua pakai kerudung, Umi yang pakai kerudung. Jadi ini udah kayak karakter yang saya acting, tapi ini bukan saya. Jadi di awalnya saya juga sangat struggle sama nggak ada jarum kan. Jadi saya pakai apa ya untuk fix yang ini. Jadi susah banget buat saya yang
udah juga cari style yang cocok sama saya, sama karakter saya. Saya sangat struggle dengan kan style yang cocok biar saya juga merasa nyaman dengan pakai kerudung, biar saya merasa kayak saya kan. Dan ini butuh ya sampai sekarang masih sedikit aneh juga. Tapi sebenarnya jadi saya bilang konten aja, tapi sebenarnya langsung kan kalau keluar saya pakai kerudung karena saya merasa ya ini lucu juga ya buat konten aja, tapi kalau keluar nggak pakai kerudung gimana sih? Jadi saya ya aja pakai kerudung. Tapi gimana respon dari yang nonton dengan kamu mulai pakai konten pakai kerudung gimana? Banyak yang support? Ya banyak support. Support banyak, ada yang kontra juga, ada yang tapi ya itu wajar ya. Iya. Kalau Mas Agus sendiri gimana melihat Viola sekarang gitu di awal 2 tahun berantem debat untuk masalah agama juga, terus sekarang pakai jilbab atas kemauan sendiri gitu, ini gimana? Wah seneng banget ya. Pas pertama awal-awal kaget, ini kan katanya kamu mau jadi karakternya jadi cowok, kok pakai kerudung, gimana ceritanya gitu kan? Mau gimana lagi, udah dibisa-bisain aja kan ada gitu. Ya udah akhirnya saya ngalah kan, muter otak. Ini gimana? Kan kita tadi juga sempat dengar bahwa kalian ini kan sempat pernah menetap di Jerman, terus sekarang juga di Indonesia. Mungkin what next gitu? Apa mungkin kedepannya kalian mau seperti apa gitu? Apakah stay di sini, tetap stay di Indonesia atau nanti mungkin akan memang tujuannya akan balik lagi ke Jerman atau seperti apa? Mungkin saya bisa adjust sama tinggal di Jerman, saya juga bisa tinggal di Indonesia. Saya lebih bebas, tapi untuk hidupnya lebih enak di sini buat kami. Dan buat anak-anak juga kan, karena yang besar udah ke TK sekarang. Terus buat dia mungkin dia udah orang Indonesia, yang kecil dia udah orang Indonesia sama sekali. Tapi anak-anak gimana? Bahasanya dua-duanya atau cuma bahasa Indonesia aja? Ya 3 bahasa Inggris juga kayak. Ya. Oh jadi mix ya? Cuman yang kecil nggak pakai bahasa Jerman, dia paham. Ya dia paham, tapi dia jawab biasanya pakai bahasa Indonesia. Jadi bilang pakai bahasa Jerman, pakai bahasa Indonesia. Iya. Tapi sebenarnya apa kalian di rumah tangga juga komedi kalau di konten? Kita bercanda terus. Oke, Mas Agus dan juga Viola, mungkin kenapa kita punya konten ini Mixed Merit, kalau jodoh nggak lari kemana gitu ya. Nah ini kan karena banyak sekali followers kita itu yang pengen juga gitu. Kadang mereka sampai tanya-tanya, gimana sih kok bisa ketemu? Aku juga pengen deh punya pasangan bule dan lain sebagainya. Mungkin bisa nggak kasih masukan gitu, Mas Agus? Mungkin kasih masukan ke teman-teman semua, gimana sih caranya untuk mendekati bule? Dan mungkin si bule juga gimana caranya biar bisa deket sama orang Indo? Oke, jadi kalau mungkin dari penonton atau subscribernya Mas Ari, gimana sih dapetin bule? Yang jelas ya nggak gimana-gimana gitu. Ya sama aja, bule Indonesia sama aja, cewek sama aja cewek gitu. Kita pakai cara yang cewek suka gitu. Nah kalau buat mental mungkin harus dikhususin buat orang-orang Indonesia yang mau nikah sama bule itu. Yang pertama mental harus kuat ya. Kita pertama harus sabar juga untuk bimbing atau berbagi culture shock juga. Terus juga harus kasih harus saling respect dengan istilahnya pendiriannya dia dan pendirian saya gitu. Itu benar, kita harus bisa respect satu sama lain, kita harus saling ngerti juga. Dan yang kedua mungkin komunikasi, mungkin salah satu dari pasangan harus belajar seenggaknya itu satu bahasa, which is misalnya di Jerman saya harus belajar bahasa Jerman. Jadi kalau untuk meminimalisir miskomunikasi mungkin ya. Oke, berarti bisa dibilang komunikasi itu kunci utama dari pasangan yang mixed merit ya? Iya. Kita bisa lihat juga ya bahwa Viola gimana dia usaha untuk belajar bahasa Indonesia, sebaliknya juga sama, Mas Agus juga kayak gitu, tetap juga pengen belajar bahasa Jerman supaya apapun itu ya, mau kita beda negara, mau itu kita sesama Indonesia, memang komunikasi kunci utama dalam setiap
hubungan. Setuju ya? Ya walaupun begitu tentunya juga semua itu tergantung jodoh ya. Yuk, kadang-kadang kita mau ngepolain gimana biar dapat jodoh gimana. Memang kalau udah jodoh ya ketemu aja gitu kan. Betul. Akhirnya mereka bisa berjodoh, mudah-mudahan langgeng terus teman-teman semuanya. Dan mereka yang mungkin dulu jadi satu dengan banyaknya perbedaan, sedikitnya persamaan, tapi bisa hidup bersama. Makanya kita ini kadang-kadang kita ini samanya banyak, bedanya sedikit, tapi ribut dengan beda sedikit itu. Malah jadi berpisah ya kayak gitu. Kadang-kadang gara-gara hal sepele bisa aja ribut, bisa aja pisah gitu ya. Ini kita menjadikan pelajaran bagaimana perjuangan dalam berkomunikasi mereka membuat mereka tetap bisa bertahan gitu ya. Udah mau 7 tahun. Iya, udah 7 tahun ya. bahkan. Dan udah punya anak 2 gitu ya. Dan alhamdulillah kita senang banget ada perubahan-perubahan positif gitu ya dari pasangan ini gitu ya. Kita juga lihat Viola, kita doain sama-sama semoga istiqomah terus gitu ya. Semakin kita doakan nanti mereka akan punya anak lagi ya, sekitar 5 anak lagi lah ke depannya. Bikin rame gitu ya. Udah geleng-geleng ya dia kan. Oke, Viola, Mas Agus, terima kasih banyak ya untuk waktunya, ceritanya, sharingnya ini luar biasa. Kapan-kapan kita kalau ke Cirebon kita mampir sana ya. Atau mungkin kalau ke Jakarta mungkin bisa kabarin ya. Ya, kebetulan kita juga visanya pasportnya Viola. Ngurusin paspor, foto yang baru. Iya. Oh, ke Jakarta mesti ya? Iya. Oh ya udah, keep kontak aja ya, ntar kita berkabar insya Allah ya. Siapa tahu nanti kita bikin konten bareng. Benar. Ya, Oke. teman-teman semua kalau mau follow pasangan ini untuk yang baru tahu ya, langsung aja subscribe di mana? Figus Kitano atau Figus.vio di Instagram bisa juga. Iya. Oke, kita akan taruh juga ya, kita akan taruh di deskripsi kita ya. Jadi biar jelas apa ya. Jadi langsung follow aja mereka karena mereka seru banget. Konten-kontennya menarik banget. Pokoknya mereka gemes ya, pokoknya berdua ya. Oke, thank you so much sekali lagi ya untuk Viola dan juga Mas Agus. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.